Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Puspita, mahasiswi dari Profesi Bidan, Poltekkes Kemenkes Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdarahan postpartum dan hiperemesis gravidarum serta penata laksanaannya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Patofisiologi Kebidanan. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai perdarahan postpartum. Nah, perdarahan postpartum sendiri dibagi dua, ada primer dan sekunder. Untuk yang primer ini terjadinya pada saat 24 jam pertama postpartum. Untuk mendiagnosa perdarahan postpartum sendiri, kita lihat dari penyebab atau etiologinya. Untuk yang saya akan jelaskan pertama yaitu mengenai atonia uteri. Atonia uteri terjadi karena adanya kegagalan miometrium untuk berkontraksi sehingga uterus relaksasi, melebar dan lembek. Oleh karena itu pembuluh darahnya pun tidak mampu berkontraksi dan tetap terbuka. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penata laksanaan dari atonia uteri. Yang pertama, lakukan masase fundus uteri selama 15 detik. Lalu evaluasi apakah uterus berkontraksi atau tidak. Jika iya, lakukan evaluasi rutin. Jika uterus berkontraksi tapi perdarahan terus berlangsung, periksa apakah perineum, vagina, dan serviks mengalami laserasi jahit atau segera lakukan rujuk. Nah, apabila tidak berkontraksi, yang pertama kita lakukan yaitu bersihkan bekuan darah dan selaput ketuban dari vagina dan lubang serviks. Lalu pastikan bahwa kandung kemih ibu kosong. Apabila penuh, kita dapat palpasi terlebih dahulu ya. Lalu apabila teraba penuh, lakukan kateterisasi dengan menggunakan teknik aseptik. Setelah itu lakukan kompresi bimanual interna atau KBI selama 5 menit. Setelah itu kita evaluasi kembali apakah uterus berkontraksi atau tidak. Apabila uterus berkontraksi, kita lanjutkan KBI selama 2 menit. Lalu keluarkan tangan secara perlahan dan pantau kala 4 secara ketat. Apabila tidak berkontraksi, yang kita lakukan yaitu anjurkan keluarga untuk melakukan KBE atau kompresi bimanual interna. Keluarkan tangan kita secara perlahan dan berikan ergometrin 0,2 mg apabila ibu tidak hipertensi, atau berikan misoprostol 600 sampai 1000 mikrogram per rektal untuk ibu hipertensi. Lalu setelah itu pasang infus RL 500 cc ditambah 20 unit oksitosin. Habiskan 500 cc pertama tersebut secepat mungkin atau diguyur. Setelah itu ulangi KBI. Lalu evaluasi kembali apakah uterus berkontraksi atau tidak. Apabila uterus berkontraksi, lakukan pemantauan ibu ya secara ketat selama kala 4. Namun apabila tetap tidak berkontraksi, segera lakukan rujukan, lalu dampingi ibu dan selama ke tempat rujukan lanjutkan infus RL ditambah 20 unit oksitosin dalam 500 cc larutan dengan laju 500 cc per jam. Nah, hingga di tempat rujukan sambil diberikan minum untuk mengurangi rehidrasi serta pemasangan kondom kateter untuk mengurangi perdarahan pada ibu. Nah, ini kita kembali ke pathway perdarahan postpartum. Nah, yang selanjutnya saya akan bahas mengenai robekan serviks. Robekan serviks terjadi karena persalinan dengan tindakan seperti episiotomi sehingga terputusnya kontinuitas pembuluh darah. Nah, ini pathway untuk penata laksanaan ruptur perineum atau robekan serviks. Sebelumnya kita lihat dulu robekannya terjadi pada derajat berapa. Untuk derajat 1 robekannya pada jaringan luar dan jaringan kulit. Dilihat dari perdarahannya. Apabila terjadi perdarahan aktif, lakukan penjahitan perineum. Namun apabila tidak perlu dilakukan penjahitan perineum.
Lalu untuk derajat 2 atau laserasi derajat 2, ini biasanya robekan mengenai otot perineum. Nah, untuk derajat 2, untuk bidan masih bisa melakukan penjahitan. Nah, sedangkan untuk derajat 3 dan 4, kita lakukan rujukan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai retensio plasenta. Retensio plasenta sendiri untuk diagnosanya terjadi apabila plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Nah, biasanya kontraksinya pun terganggu dan pembuluh darah tidak dapat tertutup. Nah, di sini untuk penata laksanaan retensio plasenta, yang pertama kita lakukan evaluasi, lalu kedua kita konsultasi terlebih dahulu dengan keluarga untuk tindakan manual plasenta dan dilakukan rujukan apabila tidak berhasil melakukan manual plasenta. Nah, untuk indikasi kita melakukan manual plasenta sendiri, yang pertama kita lihat apabila perdarahannya kurang dari 500 cc atau 400 cc, lalu riwayat retensio plasenta berulang, dan sejarah HPP berulang. Namun untuk ada juga indikasi untuk retensio plasenta tanpa perdarahan. Nah, bisa dilihat ini dari perdarahan yang terlalu banyak, lalu keseimbangan bekuan darah di tempat plasenta lepas, serta perlekatan yang erat. Apabila terjadi retensio plasenta tanpa perdarahan, biasanya dilakukan persiapan untuk merujuk pasien. Biasanya dilakukan infus cairan pengganti, lalu petugas mempersiapkan pertolongan darurat seperti keluarga untuk donor darah. Lalu tindakan di rumah sakit biasanya melakukan perbaikan KU atau stabilisasi keadaan umum dan tindakan plasenta manual atau histerektomi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada inversio uteri. Inversio uteri sendiri yaitu fundus uteri terbalik dan masuk ke dalam kafum uteri. Biasanya ciri khasnya itu terdapat lingkaran kontriksi uterus yang mengecil dan uterus akan terisi dengan darah. Untuk penata laksanaannya, biasanya untuk bidan dilakukan stabilisasi keadaan umum terlebih dahulu seperti pemasangan infus atau oksigen jika dibutuhkan. Lalu melakukan rujukan dan berkolaborasi dengan dokter di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hiperemesis gravidarum dan penata laksanaannya. Sebelum ke penata laksanaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hiperemesis gravidarum atau HEG, yaitu psikologi, kehamilan yang tidak diinginkan, gizi yang kurang atau anemi, lalu alergi dari filikorialis, dan peningkatan hormon estrogen. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan biasanya akan mendapatkan mual atau emesis yang mengganggu aktivitas sehari-hari, dan untuk hiperemesis dengan berbagai tingkatannya. Nah, untuk perbedaannya emesis dan hiperemesis, biasanya untuk emesis mual muntah yang masih normal dalam kehamilan. Untuk hiperemesis biasanya mual muntah yang sudah berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan untuk pembagiannya atau klasifikasinya ada hiperemesis gravidarum derajat 1, 2, dan 3. Nah, untuk penata laksanaannya, untuk hiperemesis gravidarum 1 biasanya dilakukan tirah baring dan KIE mengenai nutrisi seperti makan sedikit tapi sering, lalu mengurangi makanan yang berlemak dan berbumbu menyengat. Dan untuk hiperemesis gravidarum derajat 2 dan 3 biasanya dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit biasanya dilakukan isolasi, lalu perbaikan psikologis, rehidrasi, pemberian obat, dan perbaikan keseimbangan elektrolit serta perbaikan metabolisme. Nah, apabila sudah
kembali seperti biasa atau hiperemesis gravidarumnya sudah tertangani, dilakukan ANC yang intensif, lalu suportif vitamin, dan nasihat diet 4 sehat 5 sempurna. Namun apabila pengobatan gagal, dilakukan terminasi kehamilan dengan indikasi apabila ibu mengalami gangguan psikologis atau mengalami gangguan organ. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.